Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Julia Rauh dengan NIM P0032 4019 043 dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Poin pertama, sistem pernapasan terdiri dari intrauterin dan ekstrauterin. Di dalam intrauterin, oksigen dari ibu masuk melalui plasenta. Ketika bayi itu sudah lahir, plasenta pun terputus. Jadi, oksigen yang dari ibu tadi itu yang masuknya melalui plasenta akan terputus bersama dengan plasenta. Jadi tidak ada lagi yang masuk. Kemudian bayi itu sudah menangis, maka berarti sudah ada usaha pada bayi untuk bernapas. Jadi yang akan terjadi yaitu dua proses. Yang pertama, paru-paru mengembang disebabkan oleh udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Yang kedua, cairan dalam paru-paru keluar. Sisa cairan di dalam paru dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah. Dari dua proses tersebut, maka bayi dapat bernapas dengan menggunakan paru-paru. Next. Poin kedua, sistem hematologi dan sirkulasi darah. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis. Jadi akibat tahanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistemik atau SWR. Hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan yang sampai paru. 10%, jadi sisanya tinggal 90%. Terjadi shunting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus botali. Pada rhinoceros, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang, sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 gram sampai 100 gram sampai 100 ml. Tiap gram dari hemoglobin tersebut mampu mengangkut 1,34 ml oksigen. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi, memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Kemudian ketika janin tersebut itu lahir, maka terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik atau SPR naik, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskuler paru menyebabkan penutupan foramen oval atau menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus botali berbalik dari kiri ke kanan. Kemudian penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Yang terakhir, tekanan sistemik antara 60 sampai 130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80/60 mmHg. Next, poin ketiga, sistem imunitas. Antibodi dari ibu masuk melalui plasenta. Dari plasenta, kemudian pada usia 20 minggu janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ketika janin itu lahir, maka bayi memiliki IgM yang lebih banyak. Karena bayi tersebut memiliki IgM yang lebih banyak, dia kebal terhadap penyakit menular tertentu. Tetapi akan hilang sampai beberapa bulan, sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Next, poin keempat, sistem gastrointestinal. Pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Kemudian, janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan bayi tersebut akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai mengisap dan menelan.
Ketika bayi itu lahir, IMD atau imunisasi dini, pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk mencerna dan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu itu masih sangat terbatas. Refleks gumo dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna karena itu dapat mengakibatkan gumo, di mana gumo adalah keluarnya cairan, susu atau makanan yang baru saja ditelan. Dalam istilah medis, gumo ini disebut dengan reflux. Kondisi ini normal dialami bayi karena kerongkongannya masih belum berkembang sepenuhnya dan ukuran lambung bayi yang masih kecil. Seperti yang saya jelaskan tadi, kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir tersebut. Next, yang kelima, sistem ginjal. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtaglomerularis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin, hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Kemudian, urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion, sehingga oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin ini dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika janin itu lahir, maka fungsi ginjal belum sepenuhnya sempurna. Peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium, dan juga bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 ml. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.